dasar pendidikan kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini kita bahas tentang ruang lingkup, landasan hukum, dan landasan ideal pendidikan kewarganegaraan. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Substansi kajian pendidikan kewarganegaraan dalam buku ini tidak bisa lepas dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menjelaskan bahwa program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan sarjana diharapkan akan menjadi intelektual atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Profesional yang dimaksud adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, serta kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Ruang lingkup kajian pendidikan kewarganegaraan berdasarkan pada ketentuan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi yang mencakup pokok-pokok kajian sebagai berikut. Yang pertama, filsafat Pancasila, yang meliputi Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang kedua, identitas nasional, yang meliputi tentang karakter dan identitas nasional, proses berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, berisi tentang politik dan strategi, yang meliputi sistem konstitusi, sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia. Yang keempat, demokrasi Indonesia, yang pembahasannya meliputi yang pertama, konsep dan prinsip demokrasi, dan yang kedua, demokrasi itu sendiri dan pendidikan demokrasi. Yang kelima, hak asasi manusia dan rule of law. Kajiannya meliputi hak asasi manusia dan rule of law. Yang keenam, hak dan kewajiban warga negara. Kajiannya meliputi warga negara Indonesia dan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang ketujuh, geopolitik Indonesia, yang mengkaji masalah wilayah sebagai ruang hidup dan otonomi daerah. Selanjutnya yang kedelapan, geostrategi Indonesia, yang mengkaji masalah konsep astaghfirata dan perdamaian dunia. Kita bahas tentang landasan hukum dan landasan ideal pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara, juga mampu meningkatkan keyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan memiliki dua dasar sebagai landasan, yaitu landasan hukum dan landasan ideal. Yang pertama, kita bahas tentang landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. Peraturan baku yang mendasari dalam pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan
antara lain, yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua dan keempat, yang tertulis cita-cita, tujuan, dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan. Selanjutnya pada pasal 27 ayat 1 yang tertulis kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya pasal 27 ayat 3 yang tertulis hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya bela negara. Kemudian pasal 28A huruf C tentang hak asasi manusia. Selanjutnya pasal 31 ayat 1 hak warga negara mendapatkan pendidikan, dan pasal 30 ayat 1 hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Indonesia, yang termaktub dalam pasal-pasal antara lain. Yang pertama pasal 18 yang tertulis hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional. Yang kedua terdapat dalam pasal 19 ayat 2 yang tertulis pendidikan pendahuluan bela negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap, yaitu pada tahap awal pendidikan tingkat dasar sampai menengah dan dalam gerakan pramuka, dan pada tahap selanjutnya dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan pada tingkat pendidikan tinggi. Dasar hukum pendidikan kewarganegaraan yang ketiga adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 1 ayat 1 tertulis, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dasar hukum yang keempat adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah yang wajib dilaksanakan bagi mahasiswa program sarjana dan program diploma. Pasal 35 ayat 3 tertulis, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya pasal 35 ayat 5 tertulis, mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma. Selanjutnya dasar hukum pendidikan kewarganegaraan yang kelima adalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232 Tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Selanjutnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi
dan Surat Keputusan Dirjen Dikti nomor 43 tahun 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Substansi surat keputusan tersebut adalah pendidikan agama, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi atau kelompok program studi. Landasan pendidikan kewarganegaraan yang kedua adalah landasan ideal. Landasan ideal pendidikan kewarganegaraan yang sekaligus menjadi jiwa dikembangkannya kewarganegaraan adalah Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat menjiwai semua konsep ajaran kewarganegaraan dan juga menjiwai konsep ketatanegaraan Indonesia. Dalam sistematikanya dibedakan menjadi 3 hal, yaitu yang pertama Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan yang ketiga Pancasila sebagai ideologi negara. Ketiga hal ini dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar pemikiran tindakan negara dan menjadi sumber hukum positif di Indonesia. Pola pelaksanaannya dipancarkan dalam 4 pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai strategi pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara. Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pokok pikiran persatuan yang berfungsi sebagai dasar negara merupakan landasan dirumuskannya wawasan Nusantara sebagai bagian dari geopolitik nasional. Pokok pikiran yang kedua yaitu pokok pikiran keadilan sosial yang berfungsi sebagai tujuan negara, merupakan tujuan wawasan Nusantara sekaligus tujuan geopolitik Indonesia. Tujuan negara dijabarkan langsung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu tujuan negara yang berhubungan dengan keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban dunia. Geopolitik Indonesia pada dasarnya adalah sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila terkandung juga dalam konsep geopolitik Indonesia demi terwujudnya ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Sehingga ketahanan nasional disusun dan dikembangkan berdasarkan geopolitik Indonesia. Perwujudan nilai-nilai Pancasila mencakup 5 bidang kehidupan nasional, yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang menjadi dasar pemikiran ketahanan nasional. Dasar pemikiran geostrategi Indonesia adalah aspek alamiah, yaitu geografi, kekayaan alam, dan kondisi sosial masyarakat, atau yang lebih dikenal dengan nama Trigatra. Selanjutnya yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kesatuan konsep-konsep dasar yang memberikan arah dan tujuan dalam mencapai cita-cita bangsa dan negara.
Cita-cita bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dipancarkan dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bersatu, berdaulat, adil dan makmur.